Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Serba Serbi Ramadan. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di sore hari ini ya. Kita akan membahas tentang Ramadan adalah kado teristimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kegiatan ini terselenggara atas kerjasama RRI Makassar Pro 4 dengan Ikatan Dai Muda Indonesia. Alhamdulillah di sore hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Syukran Subaik SH SPDI MPD GR. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah, harus sehat selalu. Dengan Bang Ruslan gimana? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya dengan Ustadz bedanya Siap. Sama-sama di depan mic ya. Iya. Cuma kalau Bang Ruslan di Pro 4 di studio, kalau mungkin Ustadz keliling ya. Masya Allah, siap. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita berbicara tentang Ramadan ini. Memang Ramadan itu adalah salah satu bulan spesial dikhususkan untuk umat baginda Rasulullah. Dan termasuk kita ini adalah kado istimewa bagi kita. Nah mungkin ada sedikit pengantar Ustadz terkait dengan tema kita sore hari ini. Tafadhal. Iya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebelum memulai Bung Ruslan, saya itu punya ciri khas suka pantun. Oh, boleh Ustaz. Kalau diizinkan saya lanjut, kalau tidak saya pulang. Bercanda. Iya. Ke pantai Losari menikmati senja. Cakep. Makan jalan kote di tengah kota. Jangan dulu Ustaz. Sebentar maksudnya. Cakep. Ya. RRI Makassar selalu menyapa. Informasinya nyata dan beritanya luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekali lagi. Boleh. Pokoknya pantun aja sampai selesai. Pokoknya air tawar ada di kolam. Cakep. Air asin ada di lautan. Masya Allah. Izinkan saya ucapkan salam untuk pemirsa RRI sekalian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya juga balas dengan pantun Ustaz? Oh, boleh sekali. Singkat, ada cuka, ada terasi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Oh, coba sekali. Belum dimulai. Nanti penutup Bung Ruslan. Iya. Baik Ustaz, ada sedikit pengantar terkait dengan tema kita di sore hari ini. Boleh. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hazir. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma halak. Bismillahi ma syaa Allah la yusyriku su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nas'alukallahu 'ilman nafi'an mubarakan fihi rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita telah berada di puasa yang ke-15 ya, versi pemerintah. Ya. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang sudah ke-16, itu mungkin saudara kita dari versi dari Muhammadiyah atau non pemerintah, mohon maaf. Ya, jadi mau ini puasa ke-15 atau ke-16 semua benar. Yang masalah itu kalau yang sekarang baru puasanya 2, itu ya. Itu versi orang yang malas itu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Terkait dengan tema kita Bung Ruslan hari ini tentang kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini yakni untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemudian tema ini kita angkat? Kalau kita melihat dari frase kata ini, kata kado itu kan identik dengan suatu pemberian yang istimewa begitu. Hadiah kan? Hadiah. Biasanya kan kadang orang diberi kado ini bagi orang yang ulang tahun. Dan ya akikah misalnya kan? Atau pernikahan. Tapi biasanya kalau manusia yang memberi kado itu mereka berharap untuk dibalas. Ya bahasanya fasolo. Ya fabalas istilahnya kita kan. Ya. Nah, itu tentu balasan. Tapi
kado yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini itu tidak butuh balasan. Ya, tanpa kemudian ada timbal balik. Ya. Tapi bagaimana kemudian kado ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, yakni Ramadan. Nah, kado ini kalau secara spiritualistik agama, spiritual, kado ini bisa bermakna anugerah. Ya. Atau nikmat karunia. Ya. Ya, anugerah. Jadi sifatnya anugerah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kemudian mengharap untuk kita balas Allah. Ya. Ya, apa yang kita beri kan begitu. Kalau bahasanya teman-teman, anugerah itu singkatan anu gratis dia bilang. Nah, ini kadang biasa begitu kan. Nah, tentu pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan. Ini adalah anugerah terbesar Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini memang khusus diberikan kepada umat Rasulullah. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Ya, kalau puasa saya kira semua umat mungkin ada puasanya. Bahkan agama selain Islam pun juga punya puasa ya. Tapi khusus Ramadan ini secara utuh di dalamnya itu memang khusus kepada umat Rasulullah SAW. Sehingga mari kita manfaatkan Ramadan, kado ini yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak manfaatkan tentu rugi. Dan ini juga kembalinya ke kita, bukan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan di dalam hadis Rasulullah, dan ini hadis qudsi rawahul Muslim, bahwa sekiranya hambaku, kata Allah berfirman, baik itu dari golongan jin atau manusia, mereka berkumpul untuk mau bertakwa kepada aku, itu sedikit pun tidak akan pernah merubah kekuasaan dan kerajaanku. Itu kata Allah. Sebaliknya ketika seandainya seluruh hambaku mereka sepakat untuk durhaka kepadaku, itu juga tidak akan pernah merubah atau mengurangi kekuasaanku. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah sebenarnya apa yang kita lakukan itu ibadah memang untuk kita. Sehingga Ramadan ini sebagai kado yang terbaik, maka mari kita manfaatkan untuk kita juga. Kita manfaatkan baik-baik. Nah, kenapa? Karena saya hanya ingin sampaikan bahwa Ramadan ini hanya datang sekali dalam setahun. Tidak ada orang yang bisa menggaransi bisa sampai Ramadan di tahun depan. Tidak ada, Pak. Kalaupun ada pemirsa budaya RRI ini yang bisa sampai garansi Ramadan tahun depan, ya hari ini saya menyatakan sikap saya berhenti ceramah. Ya, tidak ada, Pak. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib, sesuatu yang belum terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini sebaik-baiknya. Kenapa? Secara sederhana tidak ada orang yang mengetahui ajal, Pak. Iya. Mungkin kita baru-baru ini ada viral di daerah kita, Pak. Ya, beberapa mungkin kalau tidak salah puasa kedua, puasa ketiga. Ya, ini salah seorang istri anggota DPRD Provinsi Selatan, namanya Kapten Haryadi. Itu istrinya kan kasihan kemarin, innalillah, ya terjadi musibah menabrak pembatas sama yang di tol kan. Ya, mereka ini tidak pernah sangka, padahal mereka mungkin sudah merencanakan bagaimana bisa berpuasa dengan keluarga dan sebagainya. Dan banyak-banyak lain menjadi contoh bagi kita bahwa banyak orang yang tidak sempat sampai di Ramadan. Sehingga mari kita manfaatkan ini Ramadan sebaik-baiknya, karena ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan-bulan maghfirah. Tentu du'ifa amalu, seluruh amal ibadah itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja sekedar pengantar. Kalau saya jelaskan nanti panjang, bukan lagi pengantar. Memang isi ya. Oke, Bung Ruslan. Jadi pendengar begitu. Mungkin ada yang ingin bertanya seputaran apa yang kita bahas mengenai obrolan kita di sore hari ini, boleh bergabung di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Ustadz, memang menarik sekali bahwa ini kan memang kalau kita lihat perbandingannya umat-umat terdahulu dengan sekarang. Umat dulu itu kan sampai 800 tahun umurnya umat Nabi Nuh. Nah, sementara kita umat Nabi Muhammad itu antara sitina sab'ina, artinya 50 sampai 60. 60 sampai 70 ya, Ustaz? Iya, 60 70. Saya kurangi berarti. Salah hadis berarti. Jangan dikorting. Ini saya sudah kurangi. Iya. Ada yang masuk, kita terima dulu. Sebentar kita lanjut, Ustaz ya. Kita terima dulu. Siap. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari dengan Ibu Nia. Oh, Ibu Nia. Ya, silakan Ibu Nia. Apa yang ingin ditanya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kak Ruslan, saya mau bilang dulu. Dengar suaranya Pak Ustaz
teringat dengan almarhum Ustaz kita Usman Jasad. Mirip-mirip Ki Pak Ustaz suara. Masya Allah, iya. Tabaarakallahu yarham. Ada kata-kata itu yang Iya. sangat-sangat mirip beliau. Oh, Terus iya, kedua iya, RRI mantap perempat. Alhamdulillah. Menemani ibu-ibu masa ini ya. Oh, iya. Dengar Masya temu Allah. Ki. Iya, Di dapur banyaknya kini, pahalanya Kak ibu-ibu di As- sambil memasak mengaduk Ya. beras Iya. sambil dengarkan ceramah. Kebetulan Masya lagi Allah. lagi potong-potong daun bawang. Telepon Iya, dulu deh. Masya Allah. setiap potongan daun bawang teh itu dihitung lagi pahala Wah, karena betul, mendengar Amin, ceramah. Betul, amin. betul. Amin, Iya, iya, amin. Masya Allah. Yang penting hati-hati ki jangan dipotong tangan tah. Iya. Bawaan kamu. Bahaya Bu Iya. Muslim. Bah, ini proses terkait tadi kalau Ramadan itu adalah kado terindah Iya, buat iya. kita umat Muslim dan Iya. Muslimah. Iya. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz, kebetulan kan Ramadan tahun ini salah satu kakak saya Iya. nggak ikut puasa karena sakit dan memang dia sudah 63 Pak Ustaz. Tadinya Iya. dia nggak mau vidya, Iya. Iya. tapi saya pikir siapa tahu seperti kata-kata Ustaz tadi, umur kita nggak tahu Pak Ustaz, nanti kita Iya. berharap bisa membayar nanti dengan puasa, tapi kalau kesehatannya makin menurunkan kesian, jadi saya vidyakan Pak Ustaz. Iya. Nah, itu yang saya mau tanyakan, benar Ji itu karena umurnya 63 sudah bisa vidya, sakitnya memang dia mah kronis nih Pak Ustaz. Iya. Iya. Bukan mah yang sedikit-sedikit. Iya. Jadi dirawat dengan terus yang kedua itu Pak Ustaz bagaimana menata hati yang namanya kita manusia biasa, kalau kadang kelelahan itu sudah tingkat dewa ceritanya. Wah, dewa. Iya, maksudnya capek sekali mungkin Pak Ustaz Masya kalau Allah. diuji dengan ujian yang Iya, iya, semua iya. kita ngurus ini. Kadang tiba-tiba ada bahasa-bahasa dari bapaknya anak-anak yang anak saya kebetulan cuma satu Ah, iya, yang iya. tidak enak, terkadang tidak sadar membantah mungkin Pak Ustaz. Iya, 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 Nah, iya. jadi tidak membantah bertengkar, tidak cuman kita menjawab nih, padahal kita sudah dari sahur itu sudah berusaha, mudah-mudahan hari Iya, ini iya, tidak ada yang membuat puasa kita bagaimana begitu. Iya, Tapi iya, iya, kadang manusia biasa, apakah sia-sia puasa kita kalau sempat ada sedikit debat-debat sedikit, Pak kalau capek makin Iya, iya. diprotes. Asli curhat ini. Iya, 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 iya. Iya, yang kadang itu yang sebenarnya disuka dimakan. Iya, iya, iya. Maunya saya kalau enggak suka enggak usah dimakan, daripada Iya, dimakan iya, tapi iya. ngomel kan enggak berkah. Posas ya benar itu Asya. Pak. Ya, Iya, iya, iya. itu mungkin keluhannya ibu-ibu kalau Iya, iya, nah kan iya. Mangkasar setengah mati tom. Aca, 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 aca. Iya, itu di Pak Ustaz. Makasih. Iya, 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 iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dulu Ustaz, kita terima jawab dulu karena iya. Ya, alhamdulillah luar biasa Bu Ani ya. Ya, Ibu Niar. Buniar. Di Muinsidi. Di Muinsidi. Alhamdulillah Buniar. Mudah-mudahan insyaallah puasanya diterima Allah. Amin. Dan insyaallah terus diberikan kesehatan. Tadi sempat singgung dengan penyebutan nama Ustaz sebenarnya beliau itu adalah termasuk idola saya. Insyaallah. Dan itu mengingatkan saya ketika saya sempat datang ketika beliau disemayamkan di rumah duka. Bahkan sempat juga kita ngantar beliau. Jadi almarhum itu luar biasa. Iya. Sulit juga dicarikan penggantinya beliau. Betul. Ya, Punya ciri ya khas. punya dia ciri khas tersendiri nih. Iya. Tapi saya pikir bahwa mudah-mudahan beliau dari semua ilmu-ilmu yang pernah diajarkan ke kita semua, Amin. termasuk saya juga secara pribadi itu menjadi amal jariah tentunya. Amin insyaallah. Iya. Nah selanjutnya Ibu Niar tadi saya sempat dengarkan bahwa kakaknya Ibu Niar yang diderita Lagi sakit. iya. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Allahumma rabbana sibil ba'si anta syafi la shifa illa shifauka la yughadiru sakama, dan disembuhkan penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita berbicara tentang fidyah sebenarnya pada prinsipnya adalah orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa Ramadan itu sebenarnya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Iya. Tetapi itu wajib diqada.
Wajib tetap diqada. mengganti. Tetap mengganti puasa di luar bulan suci Ramadan. Ya, tapi fidyahnya tetap Fidyahnya kalau terkait masalah fidyah itu nanti ketika misalnya orang yang betul sama sekali sudah tidak bisa lagi, tidak ada harapan sembuh untuk kemudian membayar puasanya, itu boleh diganti dengan fidyah. Iya. Yaitu fidyah. Aturannya kan jelas, misalnya umumnya itu berukuran 1 mud ini per hari, ya jelas. Kita ganti orang yang ditinggalkan setara dengan ukuran misalnya 75 liter, ini jelas, atau 675 gram. Ya. Masing-masing itu ada pendapat tentang hal tersebut. Nah, sebenarnya bahwa kita lihat dulu sebenarnya kalau kita berbicara aturan fikih, kita harus melihat dulu kondisi. Iya. Kalau memang kondisinya memungkinkan, yang lebih baik kita qada aja. Tinggalkan saja. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika melanjutkan puasa itu mungkin mudaratnya lebih banyak. Ya, lebih banyak. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yang maksudnya kita melihat yang mana mudarat, ya. Sekalipun misalnya puasa ini bukan sebenarnya mudarat, tapi ini sebenarnya hikmah. Ini luar biasa manfaatnya. Makanya Nabi bilang sumu tasihu. Puasalah sehingga kita sehat. Nah, ini juga ada yang menanyakan, terus bagaimana Ustaz? Kalau sakit. Katanya kita sakit harus sehat. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan sumutasi sehat ini adalah bagaimana kita terus melakukan puasa ini bukan hanya Ramadan saja sebenarnya, tapi di Ramadan puasa-puasa sunnah misalnya. Nah, sehingga kalau kita lakukan itu tentu kita sehat dalam artian bahwa menahan kita untuk makan berlebihan misalnya. Makanya Ramadan hadir di tengah kita ini yang tadinya 11 bulan ini kita makan luar biasa dengan lahapnya, pokoknya semua dilibas. Nah, Ramadan itu menahan kita semua. Yang tadinya boleh kita makan, kita tahan. Nah, disitulah posisi kesehatan itu sebenarnya. Nah, kalau terkait tadi kondisi yang diderita oleh kakaknya Ibu Niar ini, tentu bagi saya sih sebenarnya kalau memang itu sakitnya sudah tidak bisa ada harapan, ya saya kira boleh difidyah. Tapi kalau harapan kita mudah-mudahan sembuh, insyaallah ya ada baiknya kalau kita qada aja. Tanpa kemudian harus membayar fidyah, nanti diganti di luar Ramadan. Tapi kalau misalnya kita mau fidyah harus di dalam bulan Ramadan atau boleh di luarnya? Bisa di luar Ramadan. Di luar Ramadan kita bisa fidyah. Ya, kenapa? Karena kan namanya fidyah itu kan kita harus menggantikan karena memang sudah ada jelas aturannya. Masing-masing ada pendapat ulama. Kecuali kalau zakat fitrah harus di dalam Ramadan. Ya, kalau zakat fitrah itu kan wajib di Ramadan. Apalagi kan ini terkait zakat fitrah ini juga melalui siaran ini saya sampaikan bahwa mulai sekarang kalau bisa kumpul memang zakat fitrah tak. Ya, kenapa? Jangan nanti mendekat. Ya, gak biasa sih sekodong itu amil kah, siksa itu pengurus kah. Karena sebenarnya itu zakat dua hal. Satu mengumpul, dua membagikan. Ya, kalau hanya mengumpul kapan mau dia bagi? Walaupun aturan pengumpulan zakat sebenarnya itu adalah sebelum turunnya khatib dari mimbar, itu batasnya. Tapi kan ya dibagi memang minta supaya bisa dibagikan. Itu. Terus yang kedua tadi pertanyaan tentang bagaimana mengelola hati. Nah, memang sebenarnya kalau kita hati ini memang selalu kita diingatkan selalu hati-hati. Hati-hati dengan hati, ya. Karena hati ini kita tidak bisa tahu. Qalbun ini tidak ada bisa tahu. Seperti apa jalannya seseorang itu kita tidak bisa tebak. Tapi pada prinsipnya bahwa apa yang ibu sudah lakukan selama ini, sudah memasak, sudah bangun buatan sahur, lalu kemudian ataukah menyiapkan buka puasa, tiba-tiba suaminya makan tidak enak dan sebagainya, dia langsung menyampaikan tidak enak, saya kira itu biasa aja begitu, Bu. Itu yang dibilang hati, jangan ambil hati. Kenapa? Karena tentu apa yang suami yang sampaikan itu, Bu, dan kita lakukan itu sudah menjadi nilai ibadah. Tadi Bung Ruslan bilang itu menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Kenapa? Karena setiap kali apa yang kita masak, apa yang kita hidangkan untuk suami, ya itu adalah menjadi ibadah. Apalagi Ramadan dilipat gandakan padanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang susah, Bu, kalau kita misalnya mau memaksakan suami sama dengan pemikiran kita. Tapi paling tidak yang kita lakukan adalah menyiapkan saja terus apa yang kita siapkan, karena di samping itu kewajiban kita sekaligus itu menjadi ibadah. Ya, syukur-syukur kalau suami mengerti. Ya, jadi susah juga, Bu, kalau kita kemudian memaksakan suami seperti Rasulullah. Misalnya Rasulullah ketika istrinya masakannya tidak enak,
Dia kasih coba asin sekali Bung Ruslan. Iya. Dia tidak bilang asin, dia bilang sayangku coba makan ini. Masya. Akhirnya asin juga terasa, baru dia rasa ternyata suamiku tidak makan ke asin dulu. Iya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan pemikiran suami seperti itu. Iya. Kita tetap menyiapkan saja kata-kata yang dikeluarkan suami itu adalah jadikan itu sebagai motivasi beribadah kita, dan tentu kita terus doakan. Iya. Doakan suami kita, karena saya kira bahwa yang bisa membolak-balikkan itu hati, Hanya yuqallibal qulub adalah Allah Ta'ala. Masya Ya. Allah. Saya titip pesan Bu, kalau memang itu menjadi kebiasaan di rumah tak, saya tidak tahu ini curhat atau memang betul nyata atau apa. Kalau bisa kita sering-sering kirimkan bacakan surat Yasin. Oh. Ya, bacakan surah Yasin itu karena jantungnya Quran, kita kirimkan ya. Kita niatkan untuk suami tak ya. Ya, kecuali kalau suami tak juga dengarin ya, jangan masalah, dia bacakan juga Ar-Rahman itu kan kasih sayang, tapi kita ya cuma kadang orang biasa salah perspektif. Bung Ruslan katanya kalau Yasin itu ya untuk orang mati ya. Sebenarnya ini yang perlu diluruskan ya. Jadi kita kirimkan, bacakan itu, niatkan. Termasuk surah Rahman itu juga bagus Bu, kasih sayang kita niatkan untuk kelembutan hati. Untuk umroh juga untuk itu Ustaz umroh. bagus ya. Ya. Tapi kalau sudah dibaca sama yang tidak cukup, tambah surat-surat tanah. saya ditanya, dia bilang Ustaz saya mau naik umrah. Saya bilang ya, kenapa? Saya bilang ada doa naik umrah. Saya bilang ada doa Allahumma rzuqna fi syaratul haramain, dibaca tiap sujud. Ustaz, bagaimana supaya mau cepat? Baca dulu dua ini surah setiap sudah subuh. Surah Rahman, surah Al-Waqiah. Itu ada jamaah saya bilang begitu, dan Ustaz sudah miku baca tapi belum berangkat, saya tambahi sampai 1 minggu. Sudah aku baca 1 minggu, cukup 1 bulan. Dia bilang 1 bulan Ustaz tidak berangkat. Kalau saya bilang mau berangkat tambahi 1 surah. Apa itu? Surat tanah. Maksudnya dijual ke surat-surat tanahnya. Ya. Jadi intinya Bu, tetaplah kita lakukan karena itu menjadi kewajiban. Apapun yang suami tak sampaikan ya kita lapang dada saja. Jangan kita membalas, karena itu memang ujian yang Allah berikan kepada kita, dan yakin saja ibu itu akan ditingkatkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu urusan sementara. Biasa ya. Kita terima lagi, ada lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo, Iya. bisa bertanya tanpa temanya? Iya, boleh silakan. Boleh Ustaz ya? Insyaallah. Iya, ini Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Ini masalah zakat fitrah ya. Iya, saya selalu bertanya tiap tahun, tapi saya tetap melakukan keinginan. Janjiku sendiri sama anakku. Anakku kan semua jauh. Setidaknya anak-anak yang tidak tahu itu masalah ini kan abdolnya katanya itu zakat fitrah beras. Jadi saya melakukan sendiri di rumah untuk anak-anakku semua. Niatnya untuk anak-anakku saya kasih keluar zakat fitrahnya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Saya memang berjanji sama diriku sendiri selama saya masih hidup, udah Pak bulan puasa, saya kasih keluar fitrahmu semua, walaupun dia tidak kasih ke uang, saya sendiri yang ini. Tapi memang pesannya bapakku, bagaimana tuh Pak Ustaz? Saya kasih dulu orang yang pintar, betul-betul berhubungan dengan Allah ya waktu dia terima. Saya ada juga di situ duduk. Baru kan dia juga sedekah Kang. Jadi saya saya minta sama dia ini yang fitrah semua ini kan saya hampir 20 orang. Biarkanlah saya kasihkan nanti saya bagi-bagikan orang-orang yang janda atau gadis tua. Tidak bisa saya makan. Berarti tidak jadi bisa ambil saya makan. Iya. Bagaimana Ustaz? Saka itu zakat fitrahnya anakku sama saya, kalau memang saya mengeluarkan sendiri karena memang saya sudah berjanji sama Allah, seolah saya lakukan ini semua. Karena anak-anak sekarang mau uang saja. Bisakah itu Pak Ustaz? Dia juga fitrah di sana di kampungnya orang, saya sendiri melakukan beras atas nama anak saya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Double ceritanya di cerita. Iya. Terima kasih Ambo. Pak Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatma di Goa. Silakan Ustaz. Ya, Ibu Fatma, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kemudahan atas segala aktivitasnya Ibu Fatma. Amin. Nah, terkait dengan zakat fitrah, sebenarnya zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi setiap orang.
Jadi itu dulu yang harus kita pahami. Jadi zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Nah, ketika kita mendapati Ramadan, ya, maka disitulah sudah mulai kita diwajibkan untuk kemudian berzakat. Jadi meskipun satu hari masuk Ramadan meninggal dunia tetap wajib zakat fitrah. Zakat fitrah kan. Terkait masalah usia, ya namanya manusia, usia pun berapa, ketika dia hidup pada waktu itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu pertama dulu poinnya. Nah, terus sebenarnya ketika kita berbicara tentang zakat fitrah, apa yang harus disakatkan? Kalau kita merujuk kepada hadis, yang harusnya disakatkan itu adalah makanan yang kita makan, makanan pokok sebenarnya. Bahkan sebenarnya kalau kita mau berbicara itu tidak bisa kita zakat dengan uang. Tapi karena nanti belakangan ini para ulama-ulama kita, termasuk ulama-ulama kontemporer, itu bisa kita rubah dengan uang. Kalau takaran itu kalau tidak salah 3,5 liter ya. Nah, itu per jiwa, per setiap orang. Jadi kalau misalnya ibu tadi Bu Fatma ingin menzakatkan anaknya, saya kira itu tidak masalah. Tidak masalah, tapi kalaupun misalnya anak tak lagi mau berzakat di tempatnya, itu sudah tidak terhitung lagi zakat. Itu sudah sedekah. Jadi tidak ada orang zakat double. Satu kali aja orang zakat. Mendapat itu. Jadi yang sedekah ini yang dari ibunya. Yang sebenarnya yang diniatkan awal zakat itu tadi yang pertama dari ibunya. Dari ibunya. Tapi kalau misalnya kan ada tuh anaknya itu biasa, malah dia balik. Jangan mikir zakatkan karena saya mampu, saya yang zakatkan kalau perlu. Nah, itu boleh. Jadi tidak masalah kita menyebutkan atas nama siapapun itu kalau kita zakatkan, kita informasikan bagi mereka yang hidup. Kalaupun misalnya dia membayar lagi ulang, maka tentu dia lagi sudah bukan terhitung zakat. Itu sedekah. Sudah terhitung sedekah. Itulah sebabnya ketika kita berzakat, kalau misalnya aturannya itu 3,5 liter misalnya, lebih. Kalau perlu kita lebihkan. Kita lebihkan. Kenapa? Karena biasa itu anak-anak kadang disuruh sama orang tuanya, nak bawakan zakat ke masjid, pas-pas ke 3,5 liter, jaraknya dari masjid itu agak jauh, jalanan itu rusak-rusak, pakai polisi tidur, perjalanan jatuh, tidak cukup 3,5 liter, jadi nauzubillah tidak terhitung zakat, tapi sedekah. Harus memang. Jadi kalau bisa dilebihkan, kalaupun lebih, maka lebihnya itu berapapun isinya itu lebihnya itu dihitung sedekah. Masya Allah. Itu sedekah. Daripada kurang. Daripada kurang. Bayangkan kalau satu biji saja beras kurang ini, tidak cukup. Betul uruslah. Bayangkan kalau satu biji nih kali berapa, akan kita tidak tahu itu seperti itu. Makanya dan tidak ada juga salahnya kalau 3,5 liter guys, cukup 5 atau 4. Tidak rugi dikit juga. Itu pun kita keluarkan satu kali di 1 tahun. Kata liwa-liwa montom itu kalau 5 liter itu saya muna hitung-hitung. Tapi saya kira Ibu Fatma tidak seperti itu. Tapi tentu terus terkait masalah tadi, kalau misalnya kita mau tukar dengan uang boleh. Nah sekarang ini kan kita belum lihat ini bagaimana aturan Basnas sekarang ini. Yang jelas intinya bahwa apa yang kita makan sehari-hari, misalnya makanan pokok beras itu, berapapun harga yang kita beli dalam 1 liternya itu kita kalikan. Kita kalikan misalnya, anggaplah misalnya yang real sajalah, kita bulatkan misalnya 4 liter, lalu kemudian misalnya harganya 1 liter yang kita makan itu, anggaplah misalnya harganya 37.000 atau sederhananya aja lah supaya bisa kita kali misalnya. Misalnya 50.000. Ini 50.000 nih jumlahnya Pak. Kalau kita konversi semua kan ini 50.000. Misalnya kita kali saja, misalnya anggaplah 4 liter. 1 liternya itu anggaplah kalau kita beli beras itu harga 10.000 misalnya kan. Anggaplah itu pun saya kira tidak ada 10.000 lagi. 10.000 kali 4 liter itu 40.000. Jadi gitu. Jadi itu 40.000 itu zakat. Kalaupun kita mau cukupkan jadi 50.000 itu adalah 10.000-nya sedekah, 40.000-nya zakat. Nah, tapi ini saya perhatikan sekarang itu sudah ada aturan zakat fitrah yang ditetapkan oleh Basnas itu 50.000 per jiwa. Setara dengan 3,5 liter. Berarti kalau 50.000 per jiwa, berarti kurang lebih kalau tidak salah sekitar berapa itu? Berapa? 15 ribuan berapa ya? Kurang lebih begitu ya. Itu yang dikalikan dengan 4 liter misalnya atau 3,5 liter. Itu aja yang kita kali. Jadi intinya secara sederhana yang gampang kita pahami Bu, bahwa berapa harga beras yang kita belikan tiap hari kalau ke pasar itu berapa 1 liter. Jangan sampai misalnya harganya kita beli 15.000
tapi kita mau zakatkan 10.000, kayak itu sedikit namanya. Ya, nah korting yang itu lagi zakatnya. Ya, yang bagus itu kalau kita belikan 15.000 harganya, nah kita hitung 20.000 kali 4, apa tidak 80.000? Yakin saja Bu, itu kelebihannya adalah sedekah. Masya Allah. Ya, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan insya Allah apa yang Ibu keluarkan itu sudah bernilai ibadah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Oke, kita coba lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa? Dari Mustaan di Cendana Baru Maros. Oh iya, silakan Pak Mustaan. Ini yang saya tanyakan ini hampir sama dengan pertanyaan dari Ibu Fatma. Iya. Tapi yang saya tanyakan karena di sini biasanya kebiasaan orang kalau membayar zakat itu bukan cuma beras saja, ada minyaknya, ada gulanya, karena katanya semua yang dimakan harus dikeluarkan, ada bawahnya, ada biar mirip, bagus kita ada. Ya, jadi bagaimana ini saya tanyakan Ustaz. Yang kedua Ustaz, yang saya tanyakan bagaimana misalnya kalau ada orang yang mau membayar zakat, saya umpamanya bawakan zakatnya itu, tapi kalau dia membawa, saya sudah tidak ada di rumah, jadi dia titip saja. Jadi pada waktu saya datang baru saya dikasih, apakah itu sah zakatnya atau bagaimana? Ini yang saya tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada 2 pertanyaan ini Ustaz. Iya, luar biasa. Dengan Bapak siapa ini Bapak? Pak Mustaan di Cendana Baru. Pak Mustaan ya. Iya. Cendana Baru. Ya, Cendana Baru Maros ya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan Pak Mustaan ini selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi luar biasa nih pertanyaan pertamanya Pak Mustaan. Bagaimana Ustadz kalau kita berzakat karena kebiasaannya adalah apa yang dimakan di kampungnya? Iya. Ya, jadi kalau kita misalnya makan beras, ada orang hobinya sana makan misalnya bawang, ya di bawah kami semua terigu, minyak apa, ya itu kita satukan ya jadi bawang apa dan sebagainya. Nah, sebenarnya Pak yang yang disyaratkan ini terkait dalam pengeluarkan zakat itu adalah yakni makanan yang kita makan sehari-hari. Yang pokok. Ya, saya kira kalau minyak itu ya saya tidak tahu itu makanan atau pelengkap dari makanan. Yang kita makan ini sehari-hari Pak. Ya kecuali kalau minyak jadi makan terus ya itu kan ini. Ya jadi mohon maaf. Jadi saya kira itu tidak salah, tapi paling tidak harus kita luruskan. Ya tapi sampai dikurangi dari jangan sampai dikurangi dari itu. Contoh misalnya jadi tidak ada masalah Pak. Jauh lebih bagus misalnya contoh saya kembali misalnya. Anggaplah kita rata-ratakan tadi, saya kembali misalnya kita bulatkan aja lah 4 liter. Iya, 4 liter. Sekek dulu kalau 3,5. Wah, ada 5 berapa ton gitu sisanya kurang. Anggaplah 4 liter walaupun ketuan Basnas itu 3,5. Saya bulatkan aja lah 4 liter. Nah, harga 4 liter itu tadi anggaplah kita sepakati misalnya 10.000 lah supaya gampang kita hitung. Misalnya kan 40.000. berarti kan 40.000 per jiwa. Jangkit lagi kurangi misalnya karena ada minyaknya jadi 35.000 mami. Wah, itu namanya mengakali zakat. Nggak boleh begitu. Yang bagus itu adalah wajibnya tetap 40.000. Kalau mau kita tambah minyak, kalau mau kita tambah bikin doan apa dan sebagainya, itu lebih bagus lagi. Lebih daripada itu sedekah. Ya, tapi kalau memang lebih banyak lagi, siapa namanya? Pak Mustaan. Kalau lebih banyak lagi bikin doan tak apa kirim ke rumah sebagian, ya siap dia menunggu. Saya kira itu ya. Jadi apapun itu karena yang dimaksud di sini adalah makanan pokok. Makanan pokok itu tadi adalah beras. Kalau kita gandum berarti gandum. Karena kita beras. Yang lain itu bukan makanan pokok, itu tambahan makanan kita. Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana Ustaz? Kalau misalnya sementara tidak ada di rumah orang bawa saya misalnya berzakat Pak Mustaan. Kalau Pak Mustaan dengar, Pak Mustaan ini masuk dalam kategori apa? Ya, apakah masuk kategori 8 asnaf ini? Ya, jangan sampai mohon maaf tidak masuk ke kategori 8 asnaf. Tidak boleh tidak boleh menerima zakat. Itu kan jelas dalam surat Taubah ayat 60. Pertama fakir, miskin, amil, mu'allab. Ya, mu'allab itu yang orang merdekakan burat, garim, fisabilillah dan ibnu sabil. Kalau Pak Mustaan merasa dari 8 penerima asnaf ini ya oke, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak masuk di sini ya itu juga harus kita pikirkan. Jangan sampai kita tidak berhak menerimanya.
Ya, tapi kalau kita berhak menerimanya, sekalipun kita tidak ada di rumah, tidak masalah kita titip. Yang penting niatnya orang sudah berzakat. Ya, walaupun mungkin lebih afdalnya adalah ada ijab kabul, ada penerimaan. Ya, tapi kalau yang tidak ada ya enggak apa-apa dititip sama anak. Tapi kita harus sadar dulu Pak Mustan. Masuk ke kategori yang mana di sini? Ya, masuk kategori mana. Dan ini juga saya mau jelaskan. Kalau misalnya jangan sampai juga kita salah kaprah ini Bung Ruslan. Misalnya contoh gini. Kita sudah masuk dalam 8 asnaf ini. Anggaplah misalnya kita fisabilillah, ataukah misalnya kita mu'allab. Nah, lalu kemudian kita berhak menerima misalnya. Nah, jangan kita berpikir karena kita sudah terima tidak mungkin lagi mengeluarkan. Oh, tetap wajib mengeluarkan. Tetap wajib mengeluarkan. Kan konsep awal itu wajib setiap manusia. Ya, wajib setiap manusia mendapati Ramadan. Kita keluarkan juga, kecuali memang tidak bisa sekali, tidak ada yang bisa dikeluarkan. Memang tidak ada di rumahnya, anggaplah misalnya fakir yang betul-betul tidak ada lagi sama sekali, apa boleh buat. Ya, itu yang pernah saya pahami. Tapi sebaiknya kan inti dari zakat ini memang tidak lain dan tak bukan di samping kewajiban sekaligus adalah mensucikan diri kita. Bahkan Nabi pernah bilang ya, kalau ada umatku ketika itu yang tidak mau zakat, bakar rumahnya. Begitu luar biasanya itu zakat. Ya, yang paling inti adalah terkait zakat ini, kalau bisa bayarnya memang sekarang. Jangan sampai kadang kita itu zakat dilupa kita bayar. Sama juga, mohon maaf ini para dai-dai ustaz ini. Kadang kita biasa sampaikan zakat, nah kadang biasa dekat-dekat kita baru mau dibayar. Malah lebaran. Ya, malah lebaran itu harus kita utamakan. Ya, saya kira itu saja. Kalaupun ada keliru dan sebagainya, mudah-mudahan semua karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Masih ada mungkin yang mau bertanya, silakan di 0811 karena rugi kalau tidak masuk bergabung ini. Masyaallah. Setiap penanya didoakan sama Ustaz. Masyaallah tabarakallah. Makanya saya juga mau bertanya ini supaya didoakan. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah. Rugi kalau tidak bertanya. Iya. Tapi kayaknya ada lagi. Kasih kesempatan dulu Ustaz. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Kak Ruslan. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Dari siapa? Siapa? Dari Bunda Mariana di Pangkep. Oh iya, Bunda Mariana. Pangkep. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya, saya jawab Ya, boleh. Menarik kayaknya nih zakat Tahun fitrah. kemarin kan bapaknya yang bayarin dengan anaknya ada satu sama saya. Oh, bapaknya enggak sama Maki. Bapaknya di Jayapura. Bapaknya siapa ini, Bu? Bapaknya siapa? Suami saya. Ya, jelas ki bapak tak atau bapak anak-anak apa? Ya, suami tak. Tahun kemarin tuh 4 hari habis lebaran masih sempat dia bayarin zakat fitrah aku kadang. Sudah lebaran. Dia meninggal. Sudah lebaran kita bayar. Dia sudah habis dia sudah bayar. Maksudnya sudah lebaran. Zakat fitrah baru dia meninggal. Tidak, maksudnya masih dalam bulan Ramadan dia bayar. Iya. Oh iya. Iya, 4 hari habis lebaran dia meninggal. Masih Ramadan. Ya, boleh. Masih sempat itu dia bayar. Zakat. Saya telepon keluarga di sebelah. Saya bilang masih sempat itu dia bayarin zakat fitrah aku di sini dengan anaknya. Bilang iya masih. Jadi tahun ini Pak Ustaz, saya mengambil alih sekarang. Sudah cukup itu kalau kita kasih masuk di amplop 100, kan sudah saya cuma 2 orang. 100 dia. Oh, jadi cuma 50.000 per jiwa ya. Iya. Langsung wajah nasubu ibu ini. Pak Ustaz. Iya. Cukup nih. Iya. Maksudnya amplopnya kita kasih masuk di amplop, baru kasih masuk ke mana? Kita kasih ke kasih Pak Iman di masjid. Pak Iman. Iya. Iya, sudah bisa itu Pak Ustaz. Boleh. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Cuma itu saya karena saya mau fitrah dengan beras, tidak punya beras Pak Ustaz. Iya Bu, Bunda. Terima kasih Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, paham. Dengan ibu siapa tadi? Ibu Mariana. Di Pangkep. Ya, atau Pangkep ya itu kamu. Jadi Ibu Mariana, mudah-mudahan insyaallah Ibu Mariana terus diberikan kesehatan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan terus diberkahi hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jawab, mari kembali kita mohon izin kita kirimkan
berkah bacaan surat Al-Fatihah kepada tadi suami dari Ibu siapa? Mariana, ya. yang mungkin lebih dulu pergi tahun kemarin katanya ya. Ya. Ya, siapapun namanya kita niatkan untuk keberkahannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi baik Ibu Mariana. Jadi zakat yang kita lakukan sekarang tadi langsung sebut jumlahnya di Bung Ruslan. Yeah. Kalau kita sebut jumlah orang berarti sudah cocok itu. Karena memang ini aturan Basnas ini 50.000 per jiwa, 50.000 per orang. Jadi kalau 100.000 tak 50-nya, jadi cocok mi. Tidak ada yang salah. Nah, tadi sempat saya dengarkan katanya dia tidak pakai beras, tidak ada beras di rumahnya. Ya, saya sempat dengar tadi itu. Ya, kalau tidak ada beras di rumah tak bukan bisa beli di pasar maksudnya. Tapi kalau memang kita mau ganti itu dengan uang itu boleh, tidak ada masalah. Kan sekarang itu orang simple mi. Bahkan jangankan uang biasa pakai QRIS mi. Ya itu canggih mi sekarang. Yang jelas intinya bahwa tanpa kemudian menghilangkan substansi dari zakat itu tadi. Inti dari zakat adalah kita mengeluarkan sesuai takaran dan anjuran. Itu boleh-boleh saja. Jadi cocok itu Ibu Mariana yang kita lakukan. Dan kita gantikan posisinya bapaknya anak-anak atau suami itu sudah benar Bu Mariana. Yang tidak boleh adalah ketika misalnya mungkin ada keinginan kepada suami kita mau zakatkan itu tidak bisa karena dia sudah tidak ada. Yang bisa kita berikan kepada almarhum itu adalah sedekah. Nah, itu saja. Masya Allah. Ya, Allah masih banyak sekali mau bergabung ini Ustaz. Bagaimana? Orang semuanya mau berlomba-lomba karena setiap penelpon didoakan oleh Ustaz, diaminkan oleh Ambo. Ambo ini marbot masjid. Wah, cocok sekali. Kenapa mesti doa? Karena kan jelas. Sebenarnya kalau ini kan semuanya kita punya tema ini kado, tapi ada apa-apa. Karena zakat fitrah ini juga sebenarnya bahagian daripada kado Ramadan. Karena satu-satunya ibadah yang hanya di Ramadan itu adalah zakat fitrah dan tarwih itu tadi. Nah, tidak ada zakat fitrah di luar Ramadan. Nah, kenapa kita doakan? Karena ya namanya kita semua muslim harus saling mendoakan. Bahkan di Ramadan ini adalah salah satu la taradu da'watuhum, ada 3 doa yang Allah tidak tolak. Salah satunya adalah as-shaimu inda yuftiru. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya perbanyak berdoa. Ya, kita hanya berdoa, Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Jadi mohon maaf ya, mungkin masih sekali mau ingin bergabung, tapi karena waktu sangat terbatas, Ustadz juga mungkin ada kegiatan. Saya ada kegiatan di Tanjung lagi nih. Ada buka puasa. Sama saya juga Ustadz, besok ini saya ke Jakarta juga. Kalau ada yang undang. Hampir saya mau keluar begitu juga. Baik Ustadz, mungkin ditutup dengan doa Ustadz. Masya Allah, masih banyak ingin diperbincanganin, tapi saya sekali waktu yang tak terbatas, ditutup dengan doa Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, tentu yang paling utama yang saya ingin sampaikan bahwa terima kasih banyak kepada RRI Pro 4 Makassar 92,5 FM beserta kru, manajemen dan seluruh RRI yang ada di tempat ini. Insyaallah mudah-mudahan semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin bahwa apa yang Bapak Ibu dan seluruh karyawan yang ada di sini yang menyiarkan kepada kita semua pendengar itu mudah-mudahan bernilai ibadah dan amal jariah. Karena sesungguhnya bahwa kata Nabi menyampaikan kebaikan ketika orang itu lakukan dan orang itu melakukannya terus-menerus, maka pahala terus akan mengalir kepada orang yang menyampaikan itu. Maka saya kira mudah-mudahan RRI ini terus eksis, terus memberikan berita-berita, menyampaikan kepada kita informasi-informasi yang terpercaya dan nyata. Apalagi sekarang kan terlalu banyak hoax. Ya, maka RRI harus hadir di garda terdepan, terutama Pro 4 ini, apalagi sifatnya budaya. Yang mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa terus mendengarkan RRI dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan seluruh yang terlibat dalam siaran RRI ini insya Allah Allah mudahkan urusannya, Allah berikan kesehatan, tentunya Allah berkahi hidupnya. Mari kita doa pada pertemuan kita sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini. Mengawali doa kita pada kesempatan kali ini, mari kita membaca induk dari segala kebaikan, yakni surat Al-Fatihah. Ila hazihin niyya wa kullu niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qaril hajat. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah abwaabal khair wa abwaabas sihhati was salamati wal barakati. Allahumma nas'aluka imanan sabitan wa qurratan ya Allah. Allahumma ya Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimanapun Anda berada ya, tapi Ustadz mungkin siapa tahu ada pendengar kita mendengar ingin mengundang Ustadz, bisa disebut nomornya Ustadz? Oh, Masya Allah. Iya, boleh. Berapa nomornya Ustadz? Iya, satu aja nomor. Iya, nomor HP atau nomor rekening Pak? Iya, 081 Iya. 241 075 858 ya. Ya. 081 241 075 858. Nah, ini nomor WA saya. Saya biasa memang kalau ceramah ini, saya kalau ceramah siaran seperti ini memang saya tidak banyak gerak. Yeah. Biasa kalau saya tidak pakai gini, biasa saya kadang salto belakang Pak. Biasa. Ya, saya kira itu saja. Yeah. Mudah-mudahan ada manfaat berkahnya bagi kita sekalian. Amin. Saya tutup dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, innallahil musta'an wal itiklan, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi saya buka dengan pantun, Bung Ruslan. Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh, Ustaz. Masya Allah. Ikan bolu, ikan cakalang. Ya. Ikan banyara, ikan katombo. Nyaman. Itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi saya menutup juga dengan satu kata, semoga apa yang tadi kita perbincangkan semuanya menjadi terasi. Terasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.